Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Mulyani Safitri dengan NIM 23140335 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi Jakarta Selatan. Pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan fisik untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Atriani SPDI MPD. Berikut ini pokok pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan motorik kasar dan halus. Yang ketiga, teori perkembangan fisik menurut Piaget dan Harlock. Yang keempat, jenis gangguan perkembangan fisik pada usia 0-13 tahun. Yang kelima, cara mengoptimalkan perkembangan fisik. Pengertian perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau disebut juga dengan pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh, seperti pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Perkembangan motorik halus dan kasar. Motorik halus yaitu suatu gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan, seperti melipat, menggunting, dan lain-lain. Motorik kasar yaitu gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Teori perkembangan fisik menurut Piaget dan Harlock. Perkembangan fisik menurut Piaget adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia tumbuh dan berkembang secara fisik sejalan dengan perkembangan kognitif mereka. Piaget juga membagi perkembangan fisik dan kognitif manusia menjadi 4 tahap. Yang pertama, sensor motori. Tahapan belajar mengenali objek dan kejadian di sekitar mereka melalui indera dengan gerak. Yang kedua, praoperasional. Tahapan ini anak mulai menggunakan simbol untuk mewakili objek yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, operasional konkret. Tahapan ini anak mampu berpikir logis dan sistematis tentang objek dan kejadian yang nyata, serta mengklasifikasi pengurutan dan mengukur objek, serta memahami konsep matematika dasar. Yang keempat, operasional formal. Data ini anak mampu berpikir secara abstrak hipotesis tentang objek dan kejadian yang nyata, atau mungkin anak juga dapat melakukan penalaran dedukatif, induktif, dan ilmiah, serta memecahkan masalah yang kompleks. Perkembangan fisik menurut Harlock adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Harlock juga menyatakan masa remaja yaitu masa peralihan di antara masa anak-anak dan dewasa. Jenis-jenis gangguan perkembangan fisik pada usia 0-13 tahun, yaitu bahasa dan bicara, motorik, belajar, fisik, autis, interaktual, kognitif, dan sosial emosi. Cara mengoptimalkan perkembangan fisik, yaitu yang pertama, penuhi kebutuhan nutrisi anak. Yang kedua, berikan simulasi yang sesuai dengan usia anak. Yang ketiga, pastikan anak tidur cukup. Yang keempat, berikan mainan edukasi yang sesuai dengan usia anak. Yang kelima, ajak anak beraktivitas fisik. Yang keenam, jaga kontak mata dengan anak. Kesimpulannya, perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh kondisi-kondisi seperti pengaruh keluarga, gizi, gangguan emosional, dan lain-lain. Maka dari itu,
Proses belajar sangatlah penting untuk mengetahui perkembangan fisik peserta didik. Cukup sekian pemaparan materi perkembangan fisik dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.